belum terverifikasi dan harus kita anggap sebagai palsu. Jangan lagi disebarkan selama belum ada sumber dan sanadnya. Tapi dia difokus seakan-akan pakai sisi agama juga, padahal dia berbicara pada ruang politik, padahal ruang politik tidak bisa dibaca dengan hitam dan putih. Belakangan ini beredar luas kutipan kalimat yang dikatakan berasal dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tentang ulama mana yang harus kita ikuti. Dari kutipan baik berbentuk tulisan maupun meme atau gambar itu, konon Imam Syafi'i menyarankan kepada muridnya untuk mengikuti ulama yang terkena fitnah atau dibenci oleh kafir. Sahabat, lantas timbul pertanyaan kita, karena ini sangat merata, bahkan diyakini, dipegangi, sehingga dia memutuskan bagi guruku adalah ini karena dia sering dapat fitnah, dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh penguasa. Sahabat, kembali pada yang depan tadi, begitu banyak kebohongan-kebohongan yang dipercaya oleh umat zaman sekarang yang pikirannya tetek, dangkal. Pertanyaannya, di kitab mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Ketua PCI, Pengurus Cabang Istimewa NU New Zealand, Selandia Baru dan juga Australia, Gus Nadir Shah Husain. Gus Nadir Shah Husain, beliau mengatakan, saya sudah menelusuri semua kitab Imam Syafi'i, dari mulai Ar-Risalah, Diwan dan Musnadnya, tapi saya tidak pernah menjumpainya kalimat itu. Begitu juga sejumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, saya juga sudah kita telusuri, namun saya tidak pernah mendapatkan sanad kutipan tersebut. Dalam bahasa Arab, kutipan yang beredar itu begini teksnya. Su'ilal Imamu Syafi'i radhiyallahu rahimahullah, kaifa naral haqqa min baini kulli hadih, faqala ittabi sahamal addi wal fitan tarshuduka ilal haq. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana kita mengetahui pengikut kebenaran di zaman yang penuh fitnah ini ya Imam Syafi'i, katanya. Ya Imam, beliau katanya Imam Syafi'i menjawab, perhatikanlah panah-panah musuh ditujukan kepada siapa. Panah-panah musuh saat ini ditujukan kepada siapa, maka itu akan menunjukkanmu kepada siapa pengikut kebenaran itu. Redaksi di atas telah dimodifikasi dalam berbagai versi dan viral sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satunya versi yang pertama gini, Imam Syafi'i berkata, carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Ikutilah mereka, dia yang banyak difitnah, karena sesungguhnya mereka sedang berjuang di jalan yang benar. Itu salah satunya. Yang kedua, Imam Syafi'i pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama yang warasatul anbiya dan mana ulama yang yang menyesatkan umat. Lantas murid Imam Syafi'i bertanya, ulama seperti apa yang harus kami ikuti di akhir zaman itu wahai guru? Beliau menjawab, ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir, dibenci kaum munafik, yang kaum fasik membencinya, dan jauhilah ulama yang disenangi oleh kaum kafir. Jauhlah ulama yang disenangi oleh kaum munafik, kaum fasik, karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridhaan Allah. Sahabat, banyak teks kita temukan di WhatsApp, di Facebook seperti itu. Saya menemukan pula di internet bahwa kutipan senada yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i juga sering disandarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata kalimat itu, narasi itu juga ada di internet. Ternyata di situ yang mengatakan bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Ali bin Abi Thalib. Ada juga mengatakan ini kalimat daripada Ibnu Taimiyah. Jadi sebenarnya itu kutipan siapa?
Wallahu alam. Tapi yang jelas sejauh ini kita tidak menemukan rujukan dari kitab klasik manapun, dan juga tidak mendapatkan sanad kutipan yang diklaim berasal dari pernyataan Imam Syafi'i. Terakhir, setelah kita menelusuri lembaran kitab gagal, saya bertanya langsung kepada Syekh Ibrahim Asy-Syafi'i. Syekh Ibrahim Asy-Syafi'i, seorang ulama keturunan langsung dari Imam Syafi'i. Beliau mengonfirmasi bahwa beliau pun tidak menemukan kutipan tersebut dalam kitab manapun, baik dari Imam Syafi'i maupun murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa kutipan di atas itu palsu. Palsu. Sampai ada yang bisa menyebutkan sumber dan sanad kutipan tersebut. Kita bisa verifikasi bersama kevalidannya. Kalau belum ada, berarti itu palsu. Kebohongan atas nama Imam Syafi'i lagi. Kalau mereka sudah berani berbohong atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama guru ulama, Imam Syafi'i juga gitu. Masya Allah. Ini palsu sampai nanti ada yang menemukan kitabnya. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, mari bersama-sama kutipan di atas telah diviralkan sejumlah pihak sesuai dengan kepentingannya. Yang mengejutkan, ingat, yang sangat mengejutkan, catat, ISIS pun ternyata memakai kutipan di atas dan mengatakan dulu panah musuh, sekarang pesawat tempur, rudal musuh Islam ditujukan kepada mereka, maka mereka lah kelompok yang benar dan harus diikuti oleh umat Islam. ISIS pun memakai narasi seperti itu. Kita ingin mengatakan bahwa kutipan di atas yang belum terverifikasi itu sudah menjadi bola liar dan dipakai untuk membela kepentingan masing-masing. Tapi jangan kita semua yang memakai kutipan di atas jadi turut berdusta atas nama Imam Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat, kalau kita mau kaji lebih jauh, masa sih standar kebenaran kok diukur dari berapa banyak fitnah yang ditujukan kepada ulama? Jangankan para ulama, lawang orang biasa aja kadang sering kena fitnah. Orang-orang NU ini banser dibilang apa? Liberal, Syiah, NU Syiah, NU sesat. Berarti yang benar sedunia ini NU. NU sering difitnah Syiah, sesat, liberal. Masya Allah. Mari bersama-sama kembali kepada masalah di atas ya. Kita tegaskan sekali lagi bahwa klaim kutipan dari Imam Syafi'i di atas belum terverifikasi dan harus kita anggap sebagai palsu. Jangan lagi disebarkan selama belum ada sumber dan sanadnya. Kalau ada yang menyebarkannya, tanya kitabnya apa, halamannya berapa. Jangan sampai kita dianggap berdusta atas nama Imam Syafi'i. Berhati-hatilah kalian semuanya. Banyak ulama dicokoti untuk alat bemper kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Bersama-sama kita sudah tahu mana yang bohong, mana yang enggak. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah berkahi Indonesia, kuat Indonesia semuanya. Untuk Imam Syafi'i, madhab terbesar yang kita pegangi dalam ilmu madhab fikih kita, lahul Fatihah.